Jadi Duta Genre itu sendiri adalah remaja atau anak muda yang dilatih dan terpilih untuk mengedukasi, memberikan informasi tentang masalah remaja, triad KRR, dan lain sebagainya. Saya memiliki satu titik fokus motivasi saya, di mana saya sadar dan saya yakin saya merupakan sebuah agen atau pelopor agen of change, di mana saya juga yakin saya bisa menjadi atau bisa mengikuti Indonesia Emas 2045 seperti yang sekarang lagi ramai buat Indonesia Emas 2045. 3, 2, 1. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Halo Sobat Radik. Kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat amat keren, yaitu ada Kak Abista dan Kak Kalista. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah, puasanya lancar Kak? Puasanya alhamdulillah win rate-nya masih 100%. Alhamdulillah kalau gitu. Boleh nih Kak menceritakan kesibukan akhir-akhir ini? Oke, mungkin dari Kak Kalista dulu aja kali ya. Oh ya, kalau aku sendiri kesibukannya karena masih pelajar kelas 3 SMA, jadi kesibukannya cuma sekolah, habis itu les persiapan UTBK, seputar itu aja sih. Kalau bisa? Kalau aku sendiri, sekarang aku seorang mahasiswa semester 4 di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto di Yogyakarta. Dan untuk kesibukan sehari-hari ya sebagai Duta Genre juga, dan beberapa kegiatan-kegiatan budaya mungkin kayak Solo Bakti Karnival, ada involunteer juga, involunteer Yogyakarta, dan beberapa kegiatan di bidang sosial begitu Kak. Keren banget ya, keren banget. Nah dari iya, bener, sangat sibuk ya, sangat produktif. Nah dari kesibukannya Kak Abista sama Kak Kalista tadi, udah kelihatan gak sih Citra, udah nyenggol-nyenggol sedikit kalau kakak-kakak ini dari mana? Mungkin udah kelihatan juga dari yang udah dipakai hari ini. Ini sudah melihatkan. Iya, memperlihatkan, betul sekali. Jadi Kak Abista dan Kak Kalista ini yaitu Duta Genre Sukoharjo 2024. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Ya, narasumber kita hari ini ya. Betul, aku sangat. Ini kalau ketemu narasumber kayak gini tuh langsung vibes-nya positif banget ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Ikut bersemangat banget nih. Nah, untuk Sobat Radik sendiri nih, kira-kira Sobat Radik udah tahu belum apa sih itu Duta Genre? Jadi pengetahuan aku ya, Duta Genre itu duta generasi berencana. Jadi itu tuh di bawah naungan BKKBN. Betul banget. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi Duta Genre itu fokusnya itu ke remaja. Itu jadi kayak isu-isu remaja seperti pernikahan dini, seks bebas, terus narkotika, HIV/AIDS, yes, betul. Ya, dan masih banyak isu-isu lainnya gitu yang aku tahu ya. Nah, Kak Abista sama Kak Kalista sendiri nih, kalau dari sepemahaman kalian sebagai Duta Genre nih, Duta Genre itu apa sih sebenarnya, dan fokus utamanya, program utamanya itu kemana gitu? Oke, jadi Duta Genre itu sendiri adalah remaja atau anak muda yang dilatih dan terpilih untuk mengedukasi, memberikan informasi tentang masalah remaja, triad KRR, dan lain sebagainya. Nah, Duta Genre ini garda terdepan dan jembatan komunikasi yang efektif yang dianggap lebih efektif untuk memberikan informasi, edukasi untuk teman-teman remaja atau teman sebaya, karena kami berasal dari kalangan remaja itu sendiri. Jadi informasi yang kami sampaikan itu lebih mudah diterima dan dipahami. Oke, jadi betul banget yang dibilang sama Mbak Kalista juga, sama Mbak ya. Tadi sebenarnya udah di highlight semuanya ya, udah aku dapat sisanya aja nih kayaknya nih. Aku mau nyampein titik fokus utamanya juga, tadi bener banget. Jadi Duta Genre itu merupakan duta generasi berencana di bawah naungan DPPKB P3A Kabupaten Sukoharjo yang juga dinaungi oleh BKKBN, atau sekarang sudah ganti nama menjadi Kemenduk Bangga. Ya, tahun ini sudah ganti nama jadi Kemenduk Bangga _ BKKBN. Betul juga, kegiatannya tadi juga udah di-spill sama Mbak Kalista, dan ada satu titik fokus di mana Duta Genre ini merupakan suatu wadah, suatu forum Duta Genre yang mewadahi seluruh remaja, terutama di Kabupaten Sukoharjo, sebagai ruang aman untuk bercerita. Jadi teman-teman tuh mau bercerita apapun itu bisa ke forum Duta Genre, karena forum Duta Genre
bakal jaga privasi, segala apapun privasi, dan kita terbuka, kita bisa ngasih solusi juga, kita bisa ngasih saran, masukan buat teman-teman semua yang mungkin pengen cerita di kami begitu. Oh gitu, keren banget ya Duta Genre tuh. Ya. Seperti itu guys. Sobat Radik, Duta Genre. Panggilnya guys salah dong, harusnya Sobat Radik biar lebih dekat gitu betul. ya. Terus Kak, ini jadi penasaran juga nih, mungkin Sobat Radik juga penasaran. Kenapa Kak Abista dan Kak Kalista memilih untuk menjadi Duta Genre, mendaftarkan diri mengikuti Duta Genre? Kalau alasan kenapa memilih menjadi seorang Duta Genre, oke, berarti lebih ke motivasinya ya, motivasi menjadi Duta Genre ya. Oke, pastinya selain meningkatkan hard, soft maupun life skill serta menambah relasi serta jaringan pertemanan, saya memiliki satu titik fokus motivasi saya, di mana saya sadar dan saya yakin saya merupakan sebuah agen atau pelopor, agen of change, di mana saya juga yakin saya bisa menjadi atau bisa mengikuti Indonesia Emas 2045 seperti yang sekarang lagi ramai buat Indonesia Emas 2045. Dan saya pastinya juga ingin berkontribusi untuk diri saya pribadi agar saya bisa tumbuh lebih baik, tumbuh lebih bisa hebat dan lain-lain, dan pastinya untuk berkontribusi untuk teman-teman semua terutama di Kabupaten Sukoharjo untuk membantu, intinya membantu remaja untuk menyiapkan remaja yang berencana, intinya seperti itu. Betul sekali, kurang lebih sama sih kayak Mas Abis tadi. Sama ya, motivasinya ya sama. Kalau aku pribadi melihat dari banyaknya isu kenakalan remaja zaman sekarang, itu bangkitin motivasi sama semangat aku kalau aku nih harus bisa berdampak nih buat teman-teman sekitar. Apalagi ngelihat teman-teman yang masih SMA kadang udah kenal sama yang namanya rokok, seksualitas dan lain sebagainya, lebih ngerasa prihatin dan aku harus berdampak nyata untuk teman-teman dan masyarakat. Terus melihat Duta Genre ini menjadi salah satu wadah yang aku rasa aku bisa nih ngembangin dan jadi remaja yang lebih positif dan berdampak bagi semuanya. Ya, keren banget. Semoga bisa menjadi motivasi juga buat Sobat Radik ya. Aku juga penasaran nih dari Kak Abista sama Kak Kalista. Sebelum ngikutin Duta Genre ini, sebelumnya udah ada pengalaman di ranah genre gitu apa belum? Kalau mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari ranah genre sebenarnya belum ada sama sekali. Jadi, tapi mungkin sebelumnya aku udah tergabung dalam PIKR Kecamatan Sukoharjo, Pusat Informasi dan Konseling, ya. Dan tapi aku di tahun 2022 itu tergabung jadi paguyuban Duta Wisata Mas Mbak. Jadi tahun 2022 aku ikut ajang Duta, tapi itu namanya Mas Mbak Sukoharjo, dan alhamdulillah dapatnya Mas Lingkungan Sukoharjo, yaitu merupakan gelar pertama kali di tahunku juga ada Mas Lingkungan. Dan setelah itu di tahun 2024 aku bukan mencoba, sebenarnya emang udah niat banget emang, jadi atau masuk ke Duta Genre, entah nanti keterima atau enggak, bisa masuk atau enggak bisa jadi Duta Genre atau enggak, itu urusan terakhir. Yang penting saya coba dulu, saya punya kemampuannya ini, saya belajar, saya kejar, gimana caranya? Ya aku harus bisa kayak orang-orang lain juga. Dari latar pribadiku, latar belakang yang merupakan seorang engineer, dimana kalah saing mungkin sama seorang dokter, seorang bidan, yang itu merupakan makanan sehari-harinya mereka, kayak tentang kesehatan, reproduksi, HIV, nafsa, lain-lain, itu kan seputar kesehatan. Sedangkan saya setiap hari megangnya mesin. Iya kan, jadi kan berbeda jauh. Jadi itu nggak mutusin semangat aku juga buat belajar lebih lanjut mengenai genre gitu. Kalau Kalista sendiri gimana? Kalau aku sendiri, tadi pertanyaannya apa Kak? Gak apa-apa. Ada sebelum ngikutin Duta Genre, sebelumnya udah pernah ada di lingkungan genre belum? Kalau aku sendiri, kebetulan kakak juga Duta Genre di tahun 2022. Kakak juara 3 di kabupaten, tapi kakak juga mewakilin Kabupaten Sukoharjo ke tingkat provinsi. Nah, kakak ini juga sebagai salah satu role model atau panutan aku nih buat kayaknya ikut Duta Genre asik dan banyak hal yang bisa dipelajari, contoh kayak soft skill, berkepemimpinan, berorganisasi. Melihat kakak yang ikut Duta Genre, terus di tahun 2023 itu sempat dipanggil sama sekolah buat mewakilin sekolah, tapi saat itu usia aku masih 15 tahun, jadi saya rasa kayak belum cukup dewasa kalau mau jadi Duta Genre. Terus di tahun 2024 akhirnya nekat buat coba. Wah, keren banget. Nah, mungkin kita ada yang mau ditanyain? Ada, aku ini pengen menanyakan, sebenarnya bukan menanyakan sih, ini lebih ke pesan aja buat teman-teman mahasiswa, buat Sobat Radik, khususnya nih remaja yang sekiranya
berkeinginan untuk mendaftarkan diri atau berkontribusi menjadi duta genre. Jadi duta genre. Oke. Boleh dong dikasih pesan. Intinya lebih cara daftarnya seperti apa dan cara berkontribusinya seperti apa gitu ya. Kalau ingin bergabung. Oke, sebenarnya duta genre dan forum duta genre Kabupaten Sukoharjo itu berbeda tapi tetap satu kesatuan. Jadi di dalam forum duta genre itu di dalamnya juga ada duta genre di mana segala mungkin schedule-nya duta genre, macam-macam duta genre diatur oleh teman-teman forum duta genre ya, betul ya. Nah, untuk duta genre sendiri mungkin tahun ini udah sebentar lagi bakal di-spill ya. Bakal di-spill, bentar lagi udah buka pendaftaran mungkin sekitar Juni-Juli kalau nggak salah. Jadi mungkin teman-teman yang mau mendaftarkan diri boleh banget nanti tetap intinya pantengin atau stay tune di Instagramnya Genre Sukoharjo. Mungkin boleh nyepil dikit buat persyaratannya ya. Persyaratannya karena kita lebih fokusnya ke remaja, tapi walaupun titik fokus kita remaja, kita nanti kan juga merambah bisa ke lansia atau bahkan anak-anak. Nah, untuk usia minimal itu 16 tahun hingga maksimal 24 tahun. Dan pastinya kalau untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri itu wajib berdomisili di Sukoharjo. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mungkin lahirnya di luar kota atau asalnya dari luar kota atau mahasiswa luar kota yang sekarang lagi berkuliah di sini. Nggak apa-apa, asalkan tetap berdomisili di Sukoharjo. Begitu. Nah, untuk forum duta genre sendiri nih gimana nih Mbak pendaftarannya? Kalau forum duta genre sendiri itu kurang lebih pendaftarannya sama ya kayak duta genre ya Kak. Tapi kalau forum ini kemarin kita udah buka pendaftaran ya. Buka pendaftaran. Di bulan Januari dan juga udah selesai recruitment. Buat forum sama sih, seleksinya juga ada administrasi, ada wawancara, kurang lebih seperti itu. Terus nih teman-teman nih, aku mau ngasih beberapa tips buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ikutan duta genre sama forum genre. Dari sekarang mungkin teman-teman bisa nih buat belajar atau memahami tentang program-program genre, isu-isu remaja ya. Terus nanti kalau teman-teman ikut seleksi itu jangan lupa teman-teman itu perlihatkan antusias teman-teman kalau kalian juga ingin nih menjadi duta genre dan agen perubahan untuk Sukoharjo dan Indonesia. Terus selanjutnya habis itu untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba. Kadang waktu seleksi itu banyak tantangannya ya Kak. Bener banget. Kayak banyak challenge, terus mental juga kan kadang kayak aduh bisa nggak ini. Nah teman-teman itu jangan takut buat coba. Jadiin seleksi ini itu wadah teman-teman buat berkembang dan belajar. Ya betul sekali. Wow. Gitu. Keren. Ada lagi? Udah. Udah mungkin itu aja. Oh iya. Mungkin kan tadi udah di-spill gimana caranya bisa join di duta genre dan forum genre. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit program kerja apa yang udah Kak Abisa sama Kak Kalista jalankan selama menjadi duta genre? Oke, program kerja. Kalau ngomong soal program kerja aku paling seneng nih. Pasti karena kegiatan di forum duta genre Kabupaten Sukoharjo itu pastinya asik-asik banget. Pastinya asik-asik. Kenapa kok aku bisa bilang asik-asik? Banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin dan pasti itu melibatkan banyak orang, bahkan melibatkan instansi lainnya. Oke, salah satunya mungkin aku bilang yang dari General dulu ya, General Forum Duta Genre Kabupaten Sukoharjo. Yang beberapa yang udah terlaksana itu pertama itu ada Genre to School. Ya, Genre to School, jadi kita berkunjung hampir ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Karena kita orangnya banyak nih, kita bagi tim. Habis itu kita bersosialisasi, kita edukasi juga, kita main bersama teman-teman SMP, SMA yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi kita juga mengimplementasikan modul-modul baru, salah satunya ada modul remaja berkembang gitu. Dan selain itu, selain Genre to School, ada kemarin itu Genki yang baru aja karena ini vibes-nya bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kita membagikan sembako ke panti asuhan dan dilanjutkan mabit, di mana mabit ini juga diisi oleh kita teman-teman forum. Kita juga belajar bareng di situ, kita juga mengimplementasikan juga. Jadi sebelum kita mengimplementasikan ke orang lain, kita kan juga harus mengimplementasikan diri kita pribadi ya. Nah, tadi udah ada Genre to School, Genki, habis itu ada apa lagi? Saking banyaknya sebentar. Ada beberapa ini aksi Gensko, salah satunya yaitu Gemati ya Kak. Kemarin kita ambil di Desa Gentan. Jadi isi rangkaian kegiatannya itu kita ada workshop tentang lele ya, budidaya lele. Terus habis itu kita juga ngasih ini sarana prasarana. Jadi kita nggak cuma ngasih workshop, tapi kita ngasih pelatihan, kita juga ngasih fasilitasnya juga fasilitasnya juga. Habis itu dilanjut penanaman pohon jamu dan kelengkeng. Kita pilih jamu sama kelengkeng itu biar diharapkan nanti pohonnya itu bisa bermanfaat buat masyarakat di Desa Gentan. Terus juga apa ya kemarin banyak banget ya. Sama ini ada juga genre itu juga ini genting ya. Oh iya. Yes. Ikut program kerjanya pemerintah ini genting dan genre bisa
menjadi pelopor sekitar 10.000 remaja di Sukoharjo khususnya tentang ini tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Ya, dan anemia juga stunting. Terus mungkin ada lagi nih, aku spill juga, nggak apa ya? Salah satunya ada Dior. Dior. Kalau kata-kata Dior, kakaknya mikirnya apa? Brand. Kalau ini beda, ini puding. Puding kelor. Kalau daun kelor, ini yang baru. Jadi kenapa kok kita ambilnya Dior atau puding kelor? Karena daun kelor itu sendiri banyak banget manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah anemia dan bisa menurunkan risiko angka stunting. Nah, kita kemas dalam bentuk puding. Tapi setelah ini nggak hanya puding aja, mungkin ada cookies, ada es krim juga. Gimana kita tuh mikir yang anak-anak suka atau orang-orang tuh suka dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Dan kita tuh bagikannya gratis. Kita nyebar, kita ke Car Free Day setiap minggu tuh biasanya ada. Dan kemarin baru aja kita itu ke Kedung Sono. Tahu Kedung Sono nggak, Kak? Kalau aku sendiri nggak tahu. Kedung Sono itu merupakan Kabupaten Sukoharjo juga, terlebih tepatnya di Gunung Gajah Mungkur. Gunung Gajah Mungkur jadi itu di pelosok Bulu kalau nggak salah. Jadi itu pelosok banget, soalnya sampingnya tuh udah masuk Manyaran, Wonogiri. Jadi kita bagikan di situ, tapi kita harus naik gunung dulu. Begitu. Keren banget, keren banget. Mungkin dari program kerja tadi Sobat Radik bisa tertarik ya. Kalau aku sendiri sih tertarik ya Kak. Jadi mungkin buat Sobat Radik bisa mempersiapkan dirinya ya kalau ingin mendaftar Duta Genre di tahun ini. Betul banget. Yang terakhir apa ya? Ada motivasi nggak? Sedikit pesan. Iya, pesan buat pesan singkat untuk singkat. Sobat Radik. Oke, boleh banget. Mungkin pesan singkat buat teman-teman Radik atau teman-teman yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk teman-teman sekarang yang lagi berkembang dan pengen berkembang, jangan terjebak di zona nyaman. Karena zona nyaman itu lambat laun akan bikin kamu stuck di situ aja. Keluarlah dari zona nyamanmu, kembangkanlah diri kamu, cari relasi sebanyak mungkin, pengalaman sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu dunia ke depan tuh akan seperti apa. Kembangkan diri kita, jalin komunikasi yang baik, dan persiapkan dirimu untuk masa depan. Mungkin dari aku itu. Dan satu lagi hal yang harus di reminder buat teman-teman semua, teman-teman jangan pernah ngerasa sendiri. Banyak pihak yang siap mendukung dan merangkul teman-teman. Salah satunya program dari Genre. Dan kami siap hadir untuk merangkul dan menemani teman-teman di setiap apa yang teman-teman ingin kembangkan dari diri teman-teman sendiri. Yuk sama-sama kita jadi generasi yang sehat, cerdas dan ceria. Sehat, cerdas dan ceria. Oke, terima kasih banyak Kakak Abista dan Kakak Lista yang sudah menyempatkan hadir di podcast Radik ini. Dan terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan buat Sobat Radik, jangan lupa terus pantengin YouTube Radik FM biar nggak ketinggalan episode-episode podcast Radik selanjutnya. Nah, kalau buat Sobat Radik ada yang punya ide menarik, terus punya request nih mau mengundang siapa, mau membahas apa, boleh banget loh kontak kita di Instagramnya Radik FM. Nah mungkin gitu dulu ya Citra untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.